Hai semua, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang fundamental, yang seringkali dianggap sepele, tapi justru menjadi jantung dari Aikido. Bukan teknik kuncian atau lemparan yang rumit, tapi sesuatu yang kita lakukan setiap detik. Bernapas, ya kita akan mengupas tuntas tentang koki atau kekuatan pernapasan dalam Aikido. Banyak yang berpikir Aikido itu soal gerakan fisik semata. Padahal, tanpa koki yang benar, gerakan kita akan terasa kosong, kaku, dan cepat lelah. Koki adalah jembatan yang menghubungkan pikiran, tubuh, dan energi kita menjadi satu kesatuan yang harmonis. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan level Aikido Anda, menguasai koki adalah kuncinya. Siap? Mari kita mulai dari dasar. Prinsip pertama dan paling utama dalam koki adalah pernapasan abdominal, atau yang sering disebut pernapasan perut. Dalam budaya Jepang, pusat energi tubuh kita tidak berada di dada atau di kepala, melainkan di area perut bawah yang disebut hara atau tanden. Letaknya sekitar 3 jari di bawah pusar. Disinilah kita seharusnya menyimpan dan mengolah energi kita. Sekarang, coba letakkan satu tangan di dada dan satu lagi di perut Anda. Bernapaslah seperti biasa. Tangan mana yang lebih banyak bergerak? Kebanyakan dari kita, karena kebiasaan sehari-hari, bernapas dengan dada. Napas kita pendek dan dangkal. Dalam Aikido, kita harus mengubah kebiasaan ini. Kita melatih napas kita untuk jatuh secara alami ke perut bawah. Bayangkan saat Anda menarik napas, udara tidak hanya mengisi paru-paru, tetapi mengalir turun, mengisi hara Anda seperti mengisi sebuah balon. Perut Anda akan mengembang dengan lembut. Lalu saat menghembuskan napas, perut Anda akan mengempis. Dada dan bahu Anda harus tetap rileks, tidak ikut naik turun. Latihan ini mungkin terasa aneh pada awalnya, tapi manfaatnya luar biasa. Pernapasan hara secara drastis menenangkan sistem saraf kita. Saat panik atau tegang, napas kita otomatis menjadi cepat dan dangkal. Dengan melatih pernapasan perut, kita bisa tetap tenang, bahkan di bawah tekanan serangan. Ini juga membangun stabilitas. Rasakan bagaimana tubuh Anda menjadi lebih kokoh dan berakar ke tanah saat Anda bernapas dengan hara. Ini adalah fondasi dari tenaga dalam atau koki, ryoku, yang akan kita bahas lebih lanjut. Setelah kita memahami di mana pusat pernapasan kita, langkah selanjutnya adalah menyinkronkan napas itu dengan setiap gerakan Aikido. Ini adalah inti dari koki. Dalam praktik, gerakan dan napas bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu aliran yang tidak terputus. Aturan dasarnya sederhana. Saat kita bergerak masuk, mendekati lawan, atau menyerap energi, kita menarik napas. Saat kita melakukan lemparan, kuncian, atau mengeluarkan energi, kita menghembuskan napas. Mari kita ambil contoh gerakan irimi atau gerakan masuk. Saat Anda melangkah maju untuk masuk ke dalam pertahanan lawan, tariklah napas Anda ke dalam hara. Rasakan energi terkumpul di pusat tubuh Anda. Gerakan masuk Anda akan terasa lebih kuat dan stabil, bukan sekadar langkah biasa. Anda sedang menarik energi dari alam semesta ke dalam diri Anda. Kemudian, saat Anda sampai pada puncak teknik, misalnya saat akan melakukan lemparan seperti koki, hembuskan napas Anda. Hembusan napas ini bukan sekadar membuang udara, tapi melepaskan semua energi yang telah Anda kumpulkan. Biarkan napas keluar dari hara, mengalir melalui lengan Anda, dan memproyeksikan energi itu ke lawan. Anda akan terkejut betapa sedikitnya kekuatan otot yang Anda perlukan. Gerakan menjadi alami, efisien, dan sangat
bertenaga. Sinkronisasi ini mengubah Aikido dari sekumpulan gerakan menjadi sebuah tarian energi yang dinamis. Prinsip ketiga yang sangat krusial adalah relaksasi dan aliran energi. Salah satu kesalahan terbesar pemula adalah menahan napas saat melakukan teknik, terutama saat merasa tegang atau kesulitan. Apa yang terjadi saat kita menahan napas? Otot kita menjadi kaku, tubuh kita menjadi tegang, dan aliran energi kita berhenti total. Dalam kondisi ini, kita tidak bisa merasakan gerakan lawan, dan kita akhirnya melawan kekuatan dengan kekuatan yang bertentangan dengan prinsip Aikido. Pikirkan napas Anda seperti sungai yang mengalir. Ia harus terus bergerak, tidak pernah berhenti. Tarik napas, hembuskan napas, dalam ritme yang tenang dan berkelanjutan, bahkan saat Anda sedang bergerak cepat. Napas yang mengalir inilah yang menjaga tubuh tetap rileks. Dan hanya dalam keadaan rileks, kita bisa benar-benar menerapkan prinsip Aikido. Ketika tubuh rileks, sendi-sendi kita menjadi lebih luas, dan kita bisa merasakan arah tenaga lawan dengan lebih jelas. Alih-alih menahan atau memblokir serangan mereka, kita bisa menyerap dan mengarahkan energi mereka. Lawan akan merasa seperti mendorong dinding yang tiba-tiba menghilang. Kekuatan mereka justru kita pinjam untuk menjatuhkan mereka sendiri. Ingat, relaksasi bukan berarti lemas tak bertenaga. Ini adalah keadaan kesiapan dinamis, di mana energi bisa mengalir bebas tanpa hambatan. Dan kunci untuk mencapai relaksasi ini adalah dengan tidak pernah menahan napas Anda. Terakhir, namun tidak kalah penting, adalah konsep Zanshin yang sering diterjemahkan sebagai kesadaran yang berkelanjutan atau kewaspadaan yang rileks. Dan Shin terkait erat dengan akhir dari siklus pernapasan kita. Setelah Anda melakukan teknik dan menghembuskan napas, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah perhatian Anda langsung buyar? Apakah Anda langsung merasa selesai? Dalam Aikido, akhir dari satu teknik adalah awal dari kemungkinan berikutnya. Zanshin adalah keadaan di mana setelah napas dihembuskan, kesadaran kita tidak ikut lenyap. Sebaliknya, kesadaran kita tetap terjaga, menyebar ke seluruh lingkungan sekitar kita. Pikiran kita tenang, tetapi indera kita waspada. Anda tetap terhubung dengan lawan yang baru saja Anda jatuhkan, dan juga waspada terhadap kemungkinan adanya serangan lain dari arah yang berbeda. Secara fisik, ini berarti postur Anda tetap terjaga, tidak langsung lunglai, mata Anda tetap mengawasi sekitar, tidak terpaku pada satu titik. Secara mental, ini adalah kelanjutan dari aliran Koki. Hembusan napas telah melepaskan energi, tetapi Anda siap untuk menarik napas baru kapan saja untuk menghadapi situasi berikutnya. Zanshin adalah manifestasi dari pikiran yang tidak terganggu, yang merupakan buah dari latihan pernapasan yang konsisten. Ini mengubah Aikido dari sekadar pertarungan fisik menjadi latihan kesadaran total. Jadi, mari kita rangkum. Kita mulai dengan pernapasan hara untuk membangun pusat yang tenang dan stabil. Kemudian kita sinkronkan tarikan dan hembusan napas dengan setiap gerakan Aikido, membuatnya menjadi aliran energi yang alami. Kita menjaga napas terus mengalir untuk memastikan tubuh tetap rileks, sehingga kita bisa mengarahkan energi lawan, bukan melawannya. Dan terakhir, kita mempraktikkan Zanshin, menjaga kesadaran tetap hidup bahkan setelah teknik selesai. Keempat prinsip ini saling terkait dan membangun satu sama lain. Menguasai Koki akan mengubah total cara Anda berlatih Aikido. Anda akan bergerak lebih ringan, lebih bertenaga, tidak mudah lelah. Dan yang terpenting, Anda akan mulai merasakan esensi sejati dari Aikido, yaitu harmoni dan aliran energi. Latihan ini tidak hanya bermanfaat di atas matras, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saat Anda merasa stres,
cemas, atau marah, kembalilah pada napas Anda. Tarik napas dalam-dalam ke arah Anda. Rasakan ketenangan dan stabilitas kembali. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan tentang koki ini bermanfaat bagi latihan Anda. Jangan hanya ditonton, tapi coba praktikkan perlahan-lahan dalam setiap latihan Anda. Jika Anda menyukai konten seperti ini dan ingin belajar lebih banyak, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman latihan Anda, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat berlatih!